Ini sekolah gila. Para siswa tidak punya kelas, tidak perlu belajar, selain makan dan tidur. Satu-satunya tugas adalah mencuci wajahmu. Gadis-gadis harus berjalan di bawah kamera setiap hari. Cuci wajahnya terus-menerus selama 5 menit. Kau tidak bisa pergi sampai cahaya hijau menyala. Xiaoya sengaja menjatuhkan cangkir di tanah, karena penglihatan yang buruk. Aku sudah mencari untuk waktu yang lama, tapi aku tidak bisa menemukannya. Xiaomei lari untuk membantu Xiaoya. Ambil cangkirnya. Namun, langkah seperti itu juga menunda Xiaomei. Xiaomei melewatkan waktu untuk mencuci wajahnya. Pada saat ini, cahaya merah tiba-tiba muncul. Alarm dipicu. Para penjaga cepat masuk. Xiaomei memanggil Xiaoya untuk membantu. Kuharap dia bisa menjelaskan mengapa. Tapi Xiaoya sudah takut bodoh. Aku bahkan tidak mengatakan satu kata. Xiaomei telah diambil oleh penjaga. Dalam berkedip mata, gadis-gadis itu sudah tumbuh sampai 16 tahun. Selama bertahun-tahun, mereka telah dicuci otak oleh sekolah. Yang paling saya katakan adalah untuk membuat mereka taat. Hari itu, mereka menonton video mencuci otak di kelas. Instruktur wanita datang. Beritahu semua orang, Anda mahasiswa akan lulus. Anda dapat pindah ke kamar tidur baru. Ketika orang kaya datang dan membawamu pulang. Tapi ini akhir dunia di luar. Udara sangat beracun. Jadi ambillah vitamin setiap hari untuk memusnahkan. Mereka datang ke kamar tidur yang lebih luas. Di sini, Xiaomei bertemu Xiaoya lagi. Sementara, Xiaoya juga menemukan Xiaomei. Dia tampaknya ingin minta maaf. Tapi Xiaomei tidak punya ekspresi. Aku tak mau bicara dengannya. Tahun itu, dia masih ingat kebenciannya. Dia pergi ke ranjangnya. Hari kedua, instruktur wanita datang ke kamar mereka dan memberikan semua orang gaun yang indah, memakai seragam sekolah selama lebih dari 10 tahun, kecuali Xiaoya. Wajah semua orang sangat bahagia. Hari kedua, Xiaoya menemukan kesempatan untuk mendekati Xiaomei lagi dan dikatakan kepadanya dengan wajah peringatan, jangan pernah mengambil vitamin di malam hari. Xiaomei terlihat bingung. Sudah waktunya untuk mengambil obat segera. Mereka mengambil vitamin ke kamera. Xiaomei sedikit bingung. Jadi dia meletakkan tablet di mulutnya, menghadapi kamera. Lalu aku pergi ke kamar mandi dengan tenang. Speed di toilet. Sebagai hasilnya, dia segera menemukan abnormalitas. Ketika tidur, dia bilang selamat malam pada gadis itu. Sisi lain tidak pernah merespon. Pada saat ini, Xiaoya duduk. Beritahu Xiaomei, mereka dalam koma. Vitamin sebenarnya adalah pil tidur. Tunggu, seseorang datang. Pastikan kau berpura-pura tertidur. Hanya kemudian, ada suara di luar pintu. Seseorang datang. Xiaoya cepat kembali ke tempat tidurnya. Xiaomei juga berpura-pura tidur dengan cemas. Ternyata bahwa instruktur wanita membawa 2 penjaga. Mereka membawa Xiaomei dan gadis lain yang berpura-pura tidur pergi. Mereka dibawa ke ruang. Kemudian, instruktur memimpin pasangan tua, mulai mengambil barang-barang seperti belanja. Siapa yang akan menyelamatkan gadis miskin? Dia dipenjara di sekolah ini sejak dia masih kecil. Sampai usia 16 tahun, perkembangan selesai. Sekolah menjualnya kepada orang kaya. Jadilah menantu. Aku mendengar seseorang datang dari luar. Xiaomei cepat berpura-pura tertidur. Seorang pria tua di tahun 80-an datang dengan wanita tua. Lihatlah 2 cantik di depanmu. Mulai mengambil hal-hal seperti belanja. Dia penuh dengan pujian untuk penampilan Xiaomei tanpa paerles. Dan istrinya pergi ke cermin. Menyesal wajahnya yang tua. Orang tua itu ingin membawa Xiaomei kembali menjadi menantunya. Tapi istrinya menghentikannya. Anda lama abadi, jika aku membawanya kembali, tubuhmu tidak bisa membawanya. Akhirnya, bajingan tua memilih gadis lain. Xiaomei beruntung dibawa kembali ke kamarnya oleh penjaga. Malam ini, gadis-gadis itu diambil satu demi satu. Xiaomei baru saja mengerti. Ide-ide yang diisi oleh sekolah selama bertahun-tahun sebenarnya adalah kebohongan. Jadi dia mulai membahas rencana pelarian dengan Xiaoya. Tapi kemudian penjaga datang lagi. Xiaoya cepat kembali ke tempat tidurnya. Tiba-tiba, para penjaga datang dan membawa Xiaoya pergi. Xiaomei tidak punya pilihan selain untuk mengeksplorasi jalan sendiri. Dia datang ke pintu. Aku menemukan koridor kosong. Hanya berlari keluar. Saya hampir ditemukan oleh instruktur wanita. Xiaomei takut dan bersembunyi di balik dinding. Tapi pintu di lantai ini, instruktur wanita terkunci setelah dia pergi. Anda perlu kartu keamanan untuk membukanya. Aku mendengar langkah kaki. Dia lari kembali ke kamarnya. Para penjaga membawa Xiaoya kembali. Xiaomei datang untuk membahas dengan Xiaoya bagaimana untuk melarikan diri. Xiaoya bilang sulit untuk melarikan diri. Ada 4 kelas di sini. Sementara mereka tidur, gadis di kelas lain akan bangun. Pergilah makan dan minum obat. Kemudian tidur secara alternatif. Hanya ada waktu singkat setiap hari. Semua gadis tidur. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk melarikan diri. Tapi pertama mereka harus mendapatkan kartu akses. Xiaoya menyarankan memberitahu gadis lain tentang hal itu. Mari kita memahami tujuan sebenarnya adopsi ini. Tapi Xiaomei menolak. Cari tahu situasinya dulu. Selain, hari kedua, seorang dokter memeriksa mereka dan memberikan mereka vaksin. Tidak lama, seorang gadis tiba-tiba jatuh dan terguncang. Dan ada garis buruk di tangan kanan. Ternyata ini disebabkan oleh injeksi vaksin yang disebut. Xiaoya pikir pasti ada sesuatu yang salah dengan itu. Dan dia dan Xiaomei memiliki garis yang sama di tangan mereka. Untuk mendapatkan kartu Xiaomei, dia mendekati dokter untuk berbagai alasan. Gradual, dia tidak mengatakan apa-apa kepada dokter. Dia pikir dokter adalah orang yang layak dipercaya. Tapi Xiaoya berpikir lebih mudah untuk mendapatkan kartu akses dari penjaga. 2 orang berdebat tentang hal itu. Suara pidato, mengingatkan teman-teman yang bekerja di dekat. Cui Hua pikir mereka menyembunyikan sesuatu. Jadi saya berlari ke telepon dan membuat laporan. Segera, instruktur datang ke kamar tidur. Bawa Xiaomei keluar. Dia menempatkan Xiaomei dalam kandang. Dan dokter bekerja dengan instruktur wanita. Dan Xiaoya datang dengan rencana pelarian. Dia membuat tali dari lembaran. Ketika penjaga keamanan yang hebat datang untuk mengganggu gadis tidur di malam hari, mengikat lehernya dari belakang. Berhasil mendapatkan kartu akses. Dia segera menyelamatkan Xiaomei. Dia lari ke kandang dan menemukan Xiaomei. Hanya ingin melepaskan Xiaomei. Tapi kemudian, suara alarm. Xiaoya takut melibatkan Xiaomei. Jadi dia memilih untuk meninggalkan Xiaomei dan melarikan diri sendiri. Instruktur wanita mengumpulkan semua gadis-gadis bersama. Dan Xiaomei dibebaskan dari kandang. Instruktur berkata, jika tidak ada yang menyerahkan kartu akses, dia akan secara acak menemukan seseorang untuk menghukum. Dokter tidak bisa menemukan rekannya. Panggil penjaga dan menyeret seorang gadis pergi untuk menyiksa. Jika tidak ada yang keluar dan menyerahkan diri. Ya, setiap hari aku menyeret seorang gadis untuk menyiksa. Sampai kartu akses ditemukan. Ini adalah kelompok gadis bebas polusi alam. Saya terkunci di sekolah sejak saya masih muda. Ini akhir dunia di luar pemimpin sekolah. Udara sangat beracun. Naikkan gadis-gadis dari masa kecil ke 16. Setelah pengembangan dewasa, aku akan menjualnya kepada orang kaya itu untuk menjadi istriku.
Jika ada yang berani melanggar perintah, dia diseret keluar oleh penjaga dan disiksa. Bahkan lebih menakutkan, setiap malam, semua orang harus mengambil pil tidur di depan instruktur wanita. Dan pastikan itu tidak tersembunyi di bawah lidahmu. Kali ini, Xiao Mei tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Aku harus menelannya. Segera, tidur datang. Xiao Mei menusuk tangannya dengan pisau. Cobalah untuk tetap bangun. Akhirnya, setelah semua orang tertidur, Xiao Mei menemukan kartu akses. Ternyata Xiaoya meninggalkan kesempatan untuk melarikan diri. Tapi tragis, kartu ini sudah habis. Xiao Mei menangis dengan putus asa. Dia segera tenang. Uskreus-kreus dengan kartu. Turunkan pintunya. Dia datang ke kantor instruktur wanita. Dia bertanya di mana Xiaoya. Tiba-tiba, instruktur wanita mengambil obat penenang. Lihat penenang. Xiao Mei sangat tenang. Kemudian memukul instruktur wanita. Dia diberi pil tidur. Kemudian, Xiao Mei memegang kartu akses instruktur wanita. Datang ke ruang bawah tanah. Ini gelap dan mengerikan di sini. Ada kandang besi di mana-mana. Dan Xiaoya terkunci di dalam. Xiao Mei menyelamatkan Xiaoya dari kandang. Tapi ketika mereka melarikan diri, rumah khusus ditemukan di sebelah. Di belakang tirai yang bersinar berbaring 3 mayat. Mereka gemetar dan membuka tas. TKP di depan kita. Mereka takut dari pikiran mereka. Ternyata gadis yang pernah diambil sebelumnya. Pada saat ini, mereka semua kulit. Xiao Mei melihat video di kamarnya. Ternyata ini bukanlah tempat perlindungan hari kiamat sama sekali. Ini adalah dasar pertukaran bagi orang kaya untuk menjaga pemuda mereka selamanya. Xiao Mei ingin pergi dari sini segera. Xiaoya memutuskan untuk memberitahu gadis lain kebenaran, bahwa mereka pergi dari setan jahat ini. Dia mengabaikan penghalangan Xiao Mei. Ambil kartu kunci pintu, kembali ke tempat itu. Tapi siswa-siswa ini sama sekali tidak percaya kata Xiaoya. Hanya kemudian, Xiao Mei menyeret instruktur wanita yang koma untuk bersaksi. Lihatlah rambutku. Sebuah suture muncul di depan mataku. Dia juga wajah yang berubah. Sekarang semua orang akhirnya percaya kebenaran yang mengerikan. Bersama-sama mereka menempatkan instruktur wanita dalam kandang besi. Kemudian mereka datang ke atas. Seorang rekan tim memicu alarm. Alarmnya berdering melalui seluruh gedung. Mereka takut melarikan diri kemana-mana. Seorang penjaga terburu-buru. Xiaoya tergelincir dari belakang. Sebagai hasilnya, dia diketuk tanpa sadar oleh Xiao Mei dan mendorong ke bawah dinding tinggi. Di bawah kepemimpinan mereka berdua, semua orang terus lari. Tapi para penjaga mengikuti. Xiao Mei dan Xiaoya bersembunyi di gudang. Lalu dokter datang. Teruskan menipu mereka dengan kebohongan. Karena wajah Xiao Mei adalah yang paling indah dan berharga dari semua gadis. Dia telah menunggu ini selama 16 tahun. Dengarkan ini. Xiao Mei mengangkat skalpel langsung, potong wajahnya. Melihat wajah ini telah kehilangan gunanya, dokter memutar kepalanya. Kemudian ia diambil oleh 2 penjaga di belakangnya. Dia ternyata hanya boneka. Segera setelah, pintu gudang terbuka. Polisi tiba di berita. Matahari tidak pernah terlihat bersinar di wajah 2 gadis. Akhirnya, mereka diselamatkan.